Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya aku akan update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Untuk pesan healing hari ini, oke, study habits ya. Jadi untuk meminimalisasi masalah atau tidak menciptakan masalah baru, apalagi menambah masalah baru, dan demi ketenangan hidup kamu, kedamaian dirimu ya, pelajarilah kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar tempat kalian tinggal atau di tempat kamu bekerja. Intinya sih menyesuaikan diri, beradaptasi ya, tidak terlalu kaku, coba untuk fleksibel, nggak terlalu tidak mempertahankan ego ya, karena walau bagaimanapun kita hidup ini, mau itu di pekerjaan, dalam dunia bisnis maupun di sekitar tempat tinggal kita atau circle pertemanan kita, ya kita tetap butuh bantuan orang lain ya, walau bagaimanapun kita ini makhluk sosial ya. Maka pelajarilah kebiasaan yang ada ya, dimanapun kalian stay, dimanapun kalian berada, kalian bekerja atau berteman ya. Ya itu tadi, at least tidak menambah masalah baru, tidak menciptakan masalah baru, dan meminimalisasi masalah ya, karena itu semua demi kedamaian diri sendiri, kedamaian orang lain, ketenangan hidup kamu. Oke, itu untuk pesan hidupnya. Kita lanjutkan untuk pesan semestanya ya. Oke, yang pertama, trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Jadi, percayalah dengan menerima bahwa suara hati kamu akan selalu membimbingmu ke arah yang benar. Jadi, kalau ada suatu pertentangan, yang pasti jawaban itu sudah ada di hati kamu sendiri ya. Jadi yakin menerima bahwa suara hati kamu yang akan membimbing kamu dalam jalan kebenaran, karena terkadang kita tuh lebih mendengarkan omongan orang lain dan memilih saran, perintah atau orang lain yang nyuruh, ternyata kita malah salah, ternyata kita malah terjerumus, padahal kita punya pendapat sendiri yang itu muncul dari suara hati kita sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, stop ya. I release the need to know all the answers. Terkadang kita itu kepo ya, seringkali pengen tahu banget hal-hal yang seharusnya itu nggak seberapa penting ya, atau kayak iya kalau belum waktunya tahu ya kita nggak perlu untuk ngotot mencari tahu gitu loh.
Karena terkadang kita dengan mencari tahu itu sebenarnya bukan di waktu yang tepat, yang kadang malah membuat kita jadi salah paham, atau ketika kita sebenarnya belum siap ya, karena kita cari tahu terus akhirnya setelah ditunjukin kitanya yang malah shock gitu ya. Jadi lepaskan hal-hal yang seharusnya kamu nggak perlu cari tahu atau kamu nggak perlu kepo, biarkan alam semesta yang menunjukkan. Kalau memang sudah waktunya kamu mengetahui, semesta tuh akan nunjukin gitu, tapi dengan jalannya yang dimana mental kita, hati kita tuh udah siap ya. Jadi kalau sesuatu hal itu belum waktunya kita tahu, dan kita wasting time ya, menguras energi dengan mencari tahu sampai terkadang tuh lupa dengan fokus sama kehidupan sendiri. Dan di saat kita mengetahui sesuatu hal itu, kita yang belum siap, malah shock, malah hancur. Yang rugi siapa? Kan diri sendiri. Jadi nggak fokus dengan tujuan hidup kita, kerjaan kita ya, impian-impian, cita-cita, bahkan urusan kita, masalah kita sendiri gitu loh. Jadi lepaskan aja hal-hal yang kamu pingin kepo, kamu pingin stalking, kamu pingin mencari tahu. Udahlah, fokus aja dengan kehidupanmu sendiri. Kalau memang sudah waktunya tahu, tanpa kamu harus capek-capek, semesta tuh bakalan nunjukin, bakalan ngeliatin ya, dengan cara semesta dan di waktu yang tepat dimana kamu udah siap gitu loh. Oke. Ya, forgiveness, memaafkan, mengikhlaskan. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Jadi kalau kamu nggak bisa memaafkan, kamu nggak bisa mengikhlaskan, itu justru akan ngeblok energi cinta yang bakal datang. Jadi kalau kamu belum bisa move on nih sama mantan kamu, dan kamu kayak masih dendam, pengennya tuh mantan kamu cepet-cepet dapat karma aja ya. Padahal yang menentukan kapan datangnya karma, seperti apa berat ringannya itu bukan kita loh. Jadi nggak perlu capek-capek untuk ngedoain yang jelek-jelek, maki-maki, ngarepin karma, meskipun itu seseorang yang nyakitin kita ya. Udah, maafkan aja, ikhlaskan, supaya energi cinta baru yang datang itu segera mengalir. Karena kalau masih dengan penuh dendam, amarah, nggak bisa memaafkan, nggak bisa mengikhlaskan, dia harus celaka, aku nggak bisa kalau sama dia harus berlutut minta maaf, itu nggak penting ya, udah nggak penting. Udah, lepasin aja, maafkan, biarkan energi cinta yang positif itu datang gitu. Jadi kalau gini, kok selalu dipertemukan orang yang salah? Kok selalu dipertemukan orang yang salah? Karena dengan masa lalu kamu belum bisa memaafkan. Jadi orang-orang yang hadir itu masih dengan energi yang sama, yang toksik, yang manipulatif, cuman manfaatin suami orang, istri orang gitu loh ya, atau mungkin nggak modal lah, cuman morotin doang ya, karena belum bisa memaafkan yang kemarin-kemarin. Jadi yang datang dengan energi yang sama. Tapi kalau udah benar-benar ikhlas memaafkan ya, dan udah bersiap dengan energi yang lebih positif, maka yang datang energi cinta yang positif juga. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Ya, Knight of Button. Beberapa dari kalian hari ini melakukan perjalanan. Ini bisa perjalanan keluar kota, bisa juga kayak ya hari ini kamu mesti mobile, mesti keliling, visit kemana gitu ya, yang biasanya mungkin cuman stay di ruangan atau cuman stay di rumah atau di kantor aja. Nah hari ini ada perjalanan yang kamu lakukan ya, ada aktivitas mobile.
atau bisa jadi seseorang melakukan perjalanan untuk datang ke kamu. Jadi ya bisa urusan bisnis, bisa urusan percintaan atau keluarga ya. Oke. Seven of Cup. Hari ini kamu tuh banyak planning, banyak rencana, banyak angan-angan ya. Oke. Ya, jalani aja satu persatu biar kamu nggak bingung, nggak langsung brok semuanya ya. Step by step, one by one. Pasti bakal bisa beres lah ya. Satu udah selesai, oke lanjut, oke lanjut gitu ya. Kemudian the High Priestess. Beberapa dari kalian ada yang terhubung dengan ya bisa guru spiritual, bisa pula kalian belajar spiritual ya. Ya namanya belajar ini nggak harus terus di hadapan guru ya, mungkin kalian belajar online, ikut apa ya, kayak kamu nyimak konten-konten mungkin di YouTube atau sosmed ya, yang terutama berhubungan dengan spiritual ya. Nah energi kamu juga hari ini kalau dari The High Priestess ini ya, kamu kayak ya lebih ke light gitu ya, sabar ngadepin hari ini, lebih relax, nggak banyak untuk menuntut atau ambisi. Jadi ya kayak ya kamu ngalir aja hari ini. Oke. Kalau misalkan jadi ya syukur, kalau nggak jadi ya nggak apa-apa, next time ada waktu yang lebih tepat kayak gitu. Kamu mau datang ku sambut nggak, ya udah nggak apa-apa. Kamu mau menghubungi ya, chat atau telepon ya aku respon, nggak juga nggak apa-apa. Jadi kayak yang energimu tuh udahlah orang di sekitar mau ngapain, yang penting aku mau fokus dengan kedamaian diriku gitu loh. Ini bagus banget. Oke, kita lanjut. Wow, the lovers ya. Beberapa hari ini ada yang terkoneksi dengan soulmate. Nah, soulmate ini nggak selalu pasangan ya. Bisa mantan yang kamu ngerasa kok ini kayaknya soulmate aku ya, menghubungi lagi. Ini bisa sahabat kamu, gebetan kamu sekarang. Bisa juga pasangan ya. Mungkin keluarga ya. Intinya kamu terhubung dengan soulmate ya. Kalau ini dalam pekerjaan, ada klien atau customer atau calon gitu ya, yang hari ini tertarik ya menerima penawaran kamu, bahkan bisa goal atau ada transaksi. Oke. Strong energi Gemini ya, bisa kamu berzodiak Gemini atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Gemini, mau di percintaan, pekerjaan, bisnis atau pertemanan, mungkin juga keluarga atau saudara ya. Oke. Ten of Button ya, kelihatannya hari ini kalian tuh kayak kelihatan capek banget ya, lelah banget ya, mungkin ya udah banyak kerjaan, banyak masalah ya. Tapi di sini kalau aku lihat dari kartu The High Priestess, kayak kalian tuh udah nggak ambisi lagi, udahlah yang terjadi biarlah terjadi, aku nih capek, aku mau ngalir aja semuanya kayak gitu loh. Oke. So kita lanjut untuk love message-nya. Oh, aku baru terlintas ya di intuisi aku dari The High Priestess ini sinkron dengan pesan semestanya tadi, trust ya, dimana daripada kamu musingin omongan orang lain itu tadi ya, kamu lebih mengandalkan intuisimu atau petunjuk dari hatimu sendiri. Oke. Yap. Love message-nya, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away anytime. Jadi kamu mempunyai insting ya, you instinctively ya, maaf ya kalau mungkin spellingnya tidak sempurna,
Jadi kamu punya insting bahwa kamu tahu mana yang baik buat kamu, dan kamu punya kekuatan, kamu punya power untuk berkata tidak atau pergi kapanpun. Ini jadi sinkron dengan The High Priestess dan pesan semestanya trust tadi ya, dimana kamu punya insting, kamu intuisimu kuat, dan kamu mengandalkan guidance dari inner voice kamu atau suara hati kamu, sehingga kamu tahu mana yang benar atau mana yang baik buat kamu ya. Dan kamu punya kekuatan, kalau seandainya itu memang nggak baik buat kamu, itu nggak benar, kamu punya power buat berkata tidak atau ninggalin kapanpun ya. Oke, kita lihat untuk pesan malaikat atau angel message-nya. Yap, no need to worry. Jadi hari ini angel memberikan pesan, nggak perlu khawatirkan tentang apapun ya, semua itu mengalir, jalani aja. Kalau udah waktunya, di waktu yang tepat ya, apa yang kamu harapkan itu terwujud. Bersabarlah, nggak perlu kamu overthinking, mikir yang masih jauh sampai nggak bisa tidur, atau meratapi masa lalu yang udah terjadi nggak bisa dirubah ya. Jadi tenang aja, relax ya, seperti energi The High Priestess ini tadi loh. Tenang, relax, nikmati hari ini, nggak hempaskan segala kekhawatiran kamu. Oke, yang terakhir untuk afirmasinya ya. Wow, I make way for miracles. Jadi afirmasikan, aku membuat jalan untuk keajaiban datang hari ini ya. Itu untuk afirmasinya. Oke guys, untuk pesan hari ini aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.